Selamat pagi Pak Wirat, apa kabarnya pagi ini? Halo, selamat pagi Pak Jar. Alhamdulillah hari ini ya saya sedikit senang ketemu Pak Jar hari ini ya. Nah, kayaknya mau diajak ngobrol-ngobrol. Kemarin tak WA, alhamdulillah bisa ketemu nih Pak Jar. Iya, Makasih hari ini bisa ketemu Pak Jar. iya Pak. Eh, Pasti akan saya meluangkan waktu untuk Pak Wirat. Tenang saja Pak. Siap, Kira-kira terima kasih. apa yang akan Pak Wirat sampaikan untuk pagi ini? Gini loh Pak, ini kan ajaran baru ya Juni, Juli, Agustus. Saya itu sedikit bingung Pak. Karena itu jenengan tahu toh saya itu ngajar PJOK, Iya Pak, materi 6 kelas Pak. PJOK itu kan iya banyak banget toh Pak. Dan banyak sekali dari kelas 1 sampai kelas 6 apalagi kelas 6 itu banyak banget ya. Eh, Kalau melihat di kalender pendidikan itu kan waktu efektifnya itu untuk pembelajaran itu sangat kurang gitu Pak. Sehingga itu saya takut di sini tuh anak-anak tidak maksimal dalam menerima pembelajaran saya itu loh Pak. Saya itu bingung di situ. Oh gitu ya Pak. Jadi Pak Wirat itu resah ya terkait dengan materi PJOK yang nantinya banyak sekali itu tidak bisa maksimal diterima oleh peserta didik Pak Wirat. Seperti itu ya Pak Wirat ya? Gitu Pak, kurang lebihnya begitu Pak. Hmm. Karena kan sebentar lagi udah dimulai dan pelajaran baru, pertengahan bulan September juga sudah mulai dilaksanakan penilaian tengah semester atau asesmen formatif tengah semester kan pada bulan Agustus juga. eh, Pada bulan Agustus tahu sendiri Pak, kegiatan Iya, ini kan banyak sekali iya. Pak, apalagi Dorongan, Pak. persiapan. Iya, di Juwangi ini kan kegiatan Agustus itu hampir full 1 bulan itu, luar Iya, iya. biasa kok. Pastikan waktu ini juga saya harus membagi Pak kegiatan itu Pak. Di Betul situ sekali, loh Pak. Pak. Mm-mm. Berarti dalam pertemuan ini nanti Pak Wirat ingin mendapatkan sesuatu sebegitu ya, Pak ya? Kira-kira apa ya, Pak, yang ingin Pak Wirat dapatkan dari pertemuan kita pagi ini, Pak? Nah, di sini ya saya tuh pengen ngobrol dengan Pak Jar itu di sini Pak. Aku tuh pengen mendapatkan jalan keluar atau dari masalah dari yang saya hadapi. Mungkin Pak Jar bisa membantu gitu loh Pak. Oke. Jadi kaitannya dengan waktu yang Pak Wirat rasakan sangat mepet tadi ya, Pak ya. Nah, di mana Iya, dalam waktu dekat ini sudah mungkin nanti di pertengahan September sudah dilakukan PTS atau asesmen formatif tengah semester. siap. Nah, Iya Pak. kaitannya dengan itu, maka Pak Wirat ingin mengoptimalkan gitu ya Pak, potensi murid Iya, Bapak itu agar nantinya bisa menghadapi kegiatan asesmen tengah semester mm-mm. secara maksimal gitu ya Pak. Iya, benar sekali Pak Jar. Yang saya rasakan itu kegelisahan itu saat ini itu loh Pak. Yang saya rasakan. Hmm, iya. Gini Pak, Iya, sekarang saya mau tanya sama Pak Wira dulu nih. iya, iya, iya. Idealnya pembelajaran di kelas itu yang seperti apa Pak? Terutama di kelas atas Pak, kelas 45 atau Oh, kelas 6 itu Pak. gini Pak ya. Mungkin menurut saya itu sederhana saja sebenarnya. Mungkin ya sebelum pelaksanaan PTS di pertengahan bulan September ini nanti eh, sudah harus selesai itu di tema 3 kan. Nah, jangka panjangnya pada bulan sebelum asesmen akhir sekolah sekolah harus sudah selesai semua materinya. Yang sebelum juga harus diulang kembali kan Pak. Ibarat materi dari kelas 5, dari kelas 4 untuk dari kelas 6 itu diulang kembali dan materi-materi awal juga diulang-ulang lagi ya. Jadi sementara ini saya sih menggunakan sistem drill Pak. Jadi agar anak itu bisa menerima materi yang saya sampaikan semua Pak. Jadi saya drill dulu Pak ini sementara ini Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi selama ini Pak Wira telah berupaya melakukan sistem drill gitu ya Pak terhadap anak-anak Hmm, di kelas Bapak ya. Untuk betul Pak. mengatasi mepetnya waktu ya Pak ya. Waktu yang Hmm, dimiliki. Nah, apakah iya. sebenarnya upaya yang Pak Wirat lakukan itu ada yang lain nggak? Ada upaya lain yang Pak Wirat
lakukan selain sistem drill tadi, Pak? Ada sih Pak, pengen saya sih gini loh Pak, ada tambahan jam pelajaran dan agar anak-anak terutama di kelas atas 4, 5, 6 itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dari proses belajarnya Pak. Jadi ada tambahan belajar lagi gitu loh Pak. Oh, jadi Pak Wirat itu mengharapkan ada jam tambahan seperti ekstra gitu apa ya? Atau di Iya, awal pelajaran sebelum masuk tambahan Pak. gitu ya? Agar Pengennya itu materinya bisa tersampaikan seperti itu ya, Pak ya? ya agar biar efektif lagi, pengen saya itu kalau bisa ada kolaborasi kerjasama nih Pak dengan Iya. teman-teman di sekolah agar dapat memberikan jam tambahan. Ibaratnya kan kita harus izin dulu nih misalnya jam pulang sekolah atau sebelum pelajaran dimulai. Jadi bagaimana caranya tuh murid lebih senang karena ada variasi eh, guru yang memiliki gaya belajar itu tadi Pak. Jadi kan bisa memberikan materi PJOK kelas 6 atau yang kelas 4, 5 itu bisa diterapkan, Pak. Luar biasa sekali Pak Wirat. Kesempatan yang Pak Wirat miliki sekarang seperti apa Pak? Kesempatan yang bisa saat ini itu mungkin ya dalam waktu jam tambahan di luar jam pelajaran efektif bisa mungkin pagi sebelum KBM atau siang hari, Pak. Yang adanya itu situ, Pak. Apa Kalau ya kita rencana lain Pak agar kegiatan mengajar di kelas lebih efektif lagi, adakah Pak? Untuk rencana yang lain selain jam tambahan pagi dan siang tadi? ini Mbak, saya berpikir ya, saya juga pengen minta kerjasama atau bantuan teman-teman dalam misi jam tambahan kelas, Pak. Kelas 6 terkait dengan materi PJOK, kelas 4 dan kelas 5 itu semuanya sebagai persiapan asesmen akhir sekolah, Pak. Saya juga ingin mengefektifkan kembali PJOK di ruang pojok baca itu mungkin ada materi PJOK juga di ruang-ruang kelas sehingga literasi anak-anak itu juga lebih meningkat dan selain itu pengaktifan menggunakan ruang perpustakaan Pak mungkin kita belajar di ruang perpustakaan kayak gitu Pak. Oh, bagus Pak Wirat. Ya. Eh, Hmm. Berikutnya, kekuatan apa yang Pak Wirat miliki untuk mewujudkan harapan-harapan Pak Wirat tadi Pak? Hmm. Kekuatan yang Pak Wirat miliki untuk Iya, iya. mewujudkan harapan Pak. Gini Pak ya, saya itu mencoba dan terus mencoba Pak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang saya mengaktifkan siswa selain praktik. Kalau PJOK kan kebanyakan praktik ya Pak ya. Ye, Bahkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi agar potensi siswa bisa optimal. Saya juga bisa berusaha membuat skenario pembelajaran agar lebih menyenangkan dan tidak monoton, Pak. Yang bisa membuat siswa itu tergantung untuk belajar. Ya, di antaranya saya membuat program program belajaran agar setiap anak itu bisa menulis satu quotes setiap minggu sekali atau dipajang di mading itu Pak. Dan membuat soal-soal sendiri bisa biar anak-anak itu bisa membuat sendiri yang membuat literasi dan numerasi Pak. Yang bisa mengacu proses berpikir tinggi untuk mematik siswa berpikir secara kritis dulu Pak. Dan ye. tapi tentunya juga ada sih membuat soal yang berkejenjang sesuai kebutuhan siswa Pak. Luar biasa sekali Pak Wirat jika sudah melaksanakan itu semua. Jika sekarang dari rentang 1 sampai 10 ya Pak, dilihat dari kesiapan Bapak tadi, kira-kira di angka berapa Bapak bisa memberikan nilai? Berapa ya? Gini Pak Jar ya, jika dilihat kesiapannya, ya anak-anak kan sudah siap. Tapi jika anak-anak menerima materi dengan cara di-drill, padahal kemampuan anak-anak bervariasi Pak, beda-beda kan anak-anak penangkapan itu. Ya menjadi tidak maksimal ya Pak ya.
Ya kira-kira masih di angka kisaran posisi 6 lah, Pak. Oh, nggih. Iya. Nah, kalau begitu rentang kemampuan ideal anak itu seharusnya di posisi berapa, Pak Wirat? Harusnya Ya tentunya sih saya harus Pak, yang di Pak atas Wirat harapkan. KKM, Pak. Iya, Nggih. yang harapkan tuh di atas KKM, yaitu dari 8 sampai 9 gitu loh, Pak Jar. Oke, baiklah. Dari 8. Bagus, Iya. Pak. Kemudian hambatan yang menghalangi Pak Wirat dalam pendalaman materi itu apa ya, Pak? Iya, kendala ya, kendalanya mungkin ada nih ya, Pak ya. Selain tugas-tugas tugas-tugas tambahan di sekolah, mungkin waktu juga sih, Pak ya. Karena merasa saya itu dikejar-kejar waktu loh, Pak. Yang akhir-akhir ini saya memberikan pembelajaran dengan hanya memberikan materi, asal materinya selesai saja loh. Jadi cuman kasih materi, selesai gitu. Gitu loh. Kasihan anaknya juga ya, Pak ya. Kalau seperti Iya, itu ya. Pak. Iya betul, Pak. Betul sekali, Pak. Apalagi ya ada anak yang kemampuannya kan berbeda-beda, ada yang pas-pasan, ada yang gitu loh, Pak. Kira solusi apa, Pak, yang Pak Wirat berikan nanti untuk masalah tersebut? Solusi ya mungkin ya ini ya ada saya kan, tadi pulang sekolah, mungkin bisa saya akan memberikan les tambahan di jam sebelum pembelajaran, jam 0 ini, Pak, ya, atau Nggih. di siang hari. Jadi jam 12.30, ini saya juga baru mau, baru niat izin sama beliau Pak Santoso sebagai kepala sekolah saya, Pak, ini, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Berarti rencana jenengan nanti memberikan jam tambahan di awal atau di akhir gitu ya, Pak? Benar, Pak. Bagus, Pak. Benar Bagus sekali, Pak, sekali. ya. Saya sudah berencana juga untuk mengundang wali murid, Pak. Oh iya. Eh, Kira-kira siapa yang akan Pak Wirat libatkan dalam rencana ini, Pak? Apa Pak Wirat sendiri, Hmm, apa juga butuh teman-teman yang lain di sekolahan Pak Wirat? yang tentu saja sih kita juga berkolaborasi, Pak. Enggak harus saya sendiri, Pak. Tentunya yang pertama dari beliau kepala sekolah, teman-teman guru kelas 6, kelas 5, kelas 4 yang ya juga harus konfirmasi dan berkolaborasi, tentunya juga petugas perpus, Pak. Petugas perpustakaan dan wali murid yang nantinya akan diberi jam tambahan tersebut kan. Nah, di situ kan apakah usulan saya ini nanti dapat disetujui atau diterima oleh mereka, Pak, gitu. Baiklah Pak Wirat. Kemudian ukuran keberhasilan apa setelah upaya ada tambahan jam belajar, tambahan tenaga mengajar tadi yang membantu Pak Wirat, kemudian Mhm. pengaktifan kembali pojok baca dan perpustakaan, pembuatan soal yang bervariasi. Kira-kira ukuran keberhasilannya itu apa, Pak? Ukuran keberhasilan tentu saja nih, ukuran keberhasilannya itu ada, yang saya inginkan tuh siswa lebih aktif, Pak. Berarti keaktifan siswa itu, meningkat, bisa lebih dilihat salah satu faktornya nilai yang meningkat. Jadi motivasi anak juga meningkat karena, guru yang terlibat dalam mengajar di jam tambahan nanti, itu, Pak, sehingga murid tidak bosan gitu loh, Pak. Ada variasi lagi, gitu, Pak. Oh, jadi itu merupakan ukuran keberhasilan yang menurut Pak Wirat nanti eh, dapat dicapai gitu ya, Pak. Sekarang dalam Mhm mhm. implementasinya nanti, kira-kira ada Mhm. hambatan yang mungkin ditemui tidak, Pak? Kalau hambatan pasti, Pak, ya, mungkin pasti pasti, ya. Mungkin gini, Pak, hambatan anak-anak masih kan kalau pagi itu kan rata-rata masih mengantuk ya, Pak, ya. Ya, betul Ya, sekali. ngantuk kalau pagi itu jam 6 berapa, jam 6.30 itu kan atau 15 itu kan mungkin anak-anak ya, karena pembelajaran dimulai jam 6.15 pagi, ya, kan otomatis anaknya bangunnya kan lebih pagi lagi itu, Pak. Nah, itu. Atau jika dilaksanakan di siang hari, maka anak-anak juga ada yang ngantuk juga sih, Pak. Hambatannya Oh itu ya. mungkin ya hanya itu ya menurut saya, Pak.
Kemudian strategi apa Pak supaya anak itu tidak mengantuk Pak? Adakah strategi dari Pak Wirat? Ya, untuk strategi yang mungkin saya gunakan itu pembelajaran yang bervariasi Pak. Berarti anak-anak biar lebih semangat, lebih fokus gitu. Juga menggunakan metode-metode dan media-media yang bervariasi. Intinya saya akan mengaktifkan siswa ini supaya tidak ngantuk Pak. Jadi biar semangat, biar fokus gitu loh. Dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya dan aktivitas mandiri. Berkelompok juga dan menggunakan video-video pembelajaran dan menggunakan teknik stop agar tetap fokus. Dan juga mungkin dengan ice breaking juga Pak, ice breaking. Jadi saya akan mengemas membuat atau pembelajaran ini yang menarik sekaligus menantang loh Pak ya. Dan bisa juga murid bisa nyaman dan senang belajar Pak. Oke, baik Pak. Dilihat dari psikologis anak ya Pak. Kira-kira anak itu nanti bahagia tidak atau senang tidak, terbebani atau tidak saat melaksanakan pembelajaran misalnya di pagi atau di siang hari. Wah iya itu Pak ya, psikologi anak itu mungkin gini Pak ya. Saya akan mencoba sih Pak, tidak mencoba dulu ya Pak Jawanto ya selama seminggu jam tambahannya tuh di pagi hari, terus mungkin seminggu berikutnya itu di siang hari. Jadi nanti anak-anak bisa tuh merasakan dan bisa memilih tuh waktu yang tepat untuk mereka itu apa, misalnya ya yang siang atau yang pagi. Jadi anak-anak tuh merasa tidak terbebani gitu loh, karena memang dasarnya anak-anak masih usia bermain kan Pak. Jadi saya itu juga tidak memaksakan Pak Jarwanto ini. Ya, Enggak betul terlalu sekali. memaksakan banget. Jadi apa yang diinginkan anak dan orang tua nanti saya akan ikuti Pak. Gitu. Betul Pak Wirat. Jadi kita harus mempertimbangkan juga usia anak saat bermain gitu ya Pak. Karena anak-anak itu adalah usia anak bermain. Yang menjadi komitmen Pak Wirat ke depannya terhadap masalah ini, apa yang akan Pak Wirat lakukan? Komitmen saya jadi yang paling utama itu konsistensi Pak, konsistensi ya, tujuan ini. Ya, jika telah mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terkait tadi, sudah ada izin, maka saya akan konsisten melaksanakannya Pak, dan akan melaksanakan terus secara berkelanjutan. Oke, bagus Pak Wirat. Butuh konsistensi memang dalam Iya, melaksanakan apa yang kita rencanakan itu Pak. Kalau hanya iya, dilakukan 1-2 kali itu tidak akan ada hasilnya Pak. Jadi harus tetap konsisten gitu ya Pak ya, dalam iya, iya. melakukan perubahan. Baik, di akhir sesi ini Pak, menurut Pak Wirat apa yang Pak Wirat dapatkan dari kegiatan Wah, kita pagi ini? wah, saya terima kasih nih pada jenengan nih Pak Jari ya, ini saya muncul ide-ide saya ini ya. Jadi saya telah tercerahkan ini, sudah lega plong nih dengan adanya dengan obrolan ini tadi loh Pak, pembicaraan ini Pak. Ya, syukur alhamdulillah kalau gitu ya Pak Wirat Iya. sudah Mm-mm. tercerahkan. Terus bagaimana tindak lanjut Pak Wirat setelah obrolan kita ini? Tidak lah. Mungkin ke depan nih saya akan melakukan dari awal dulu minta izin dari kepala sekolah, namanya saya juga dari rekan-rekan kerja, guru kelas, kemudian saya akan mengundang wali murid dan guru kelas, serta perpustakaan, ya secepatnya lah Pak. Mungkin ya kira-kira eh, minggu-minggu inilah Pak. Oke, bagus Kalau Pak. sudah, iya, Segera dieksekusi saja ya Pak ya. iya Pak, siap Pak. Kemudian perasaan Pak Wirat sendiri bagaimana Pak tentang pembicaraan kita pagi ini? Alhamdulillah Pak, ini saya sudah mulai saya merasakan lega nih Pak Jarwanto. Senang nih, saya sudah tercerahkan. Terima kasih banyak banget ya Pak. Ya Pak Jar ya, telah meluangkan waktunya. Maaf bener ini sudah mengganggu waktunya nih Pak Jar. Tenang, santai Pak, sama-sama Pak. Saya juga senang bisa membantu Pak. Siap. Eh, saya juga lega, kemudian selalu semangat Pak Wirat. Siap. Iya. Terima kasih ya Pak.
Sekali Siap. lagi terima Oke. kasih waktunya untuk saya. Saya benar-benar ucapkan terima kasih. Selanjutnya Pak Jar bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak. Siap, siap. Sampai jumpa Pak Wirat. Sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak.